Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Syahputra Muslim dari kelompok 8 mata kuliah profesi pendidikan. Nah, kali ini saya bersama teman saya, tapi belum hadir. Saya ingin membawakan materi yang bertemakan Merdeka Belajar. Ya, apa sih yang disebut dengan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar pasti kalian beranggapan bahwa Merdeka Belajar yaitu tanpa adanya tugas PS dari sekolah, benar atau bukan? Ya, tapi itu semua salah. Karena arti dari Merdeka Belajar yaitu guru-guru dan muridnya punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Nah, itu sebagian kecil dari Merdeka Belajar. Selanjutnya, yaitu pengertian Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah salah suatu program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, atau juga yang disebut dengan Kemendikbud RI, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Untuk pendidikan Indonesia di zaman modern ini, untuk mewujudkan gerakan Merdeka Belajar harus adanya masing-masing dari sekolah dan bahkan perguruan tinggi dengan gerakan yang namanya guru penggerak. Guru penggerak ini diharapkan untuk mengambil tindakan yang muaranya memberikan hal yang terbaik untuk peserta didiknya. Nah, itu pengertian Merdeka Belajar, ya. Jadi Merdeka Belajar itu program yang baru yang telah dirilis oleh Bapak Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, selanjutnya ada, lalu apa sih yang disebut dengan guru penggerak itu? Guru penggerak adalah guru yang mengambil tindakan tanpa disuruh, tanpa diperintah, untuk melakukan yang terbaik untuk murid-muridnya dan peserta didiknya. Nah, ada juga yang namanya orang tua penggerak. Apa itu orang tua penggerak? Yaitu filsafatnya sama. Semua yang terbaik untuk anak, inilah bagaimana pemerintah bisa membantu memerdekakan guru, ya, memerdekakan guru penggerak untuk melakukan berbagai macam inovasi. Tidak semua inovasi harus sukses, ya. Sekali lagi, tidak semua inovasi harus sukses. Kenapa? Kuncinya inovasi. Banyak dari inovasi yang kita coba. Kita eksperimen mungkin, enggak dari inovasi, ya. Yang kita coba kini eksperimen, mungkin enggak terlalu berhasil. Tapi kita harus mencoba, dan terus mencoba agar kita mengetahui apa yang pas untuk sekolah kita ini, ya. Jadi kita harus menemukan jalan keluar untuk berinovasi agar sekolah kita ini menjadi yang terbaik, ya. Selanjutnya di sini ada tujuan dari Merdeka Belajar. Nah, apa sih yang disebut dengan tujuan Merdeka Belajar? Yang pertama adalah pengembangan pola pikir. Dengan memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif, siswa artinya akan dilarang untuk mampu berpikir dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Nah, itu tujuan dari Merdeka Belajar. Selanjutnya ada yang kedua adalah inovasi tingkat pendidikan. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penilaian melalui UN. Nah, belakangan ini kita sudah mendengar, ya,
sudah mendengar bahwa UN akan dihapus. Nah, itu benar, ya. Nah, dan menggantinya pen, menjadi penugasan, ya, penugasan dan portofolio. Alasannya jelas, siswa akan dilarang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajar dari sekolah. Nah, itu tujuan dari Merdeka Belajar yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, meningkatkan kecerdasan siswa. Tahukah Anda berapa ranking PISA Indonesia tahun 2019? 74 atau urutan 6 terbawah dari 79 negara yang disurvei. Dari data tersebut saja kita bisa menggambarkan betapa rendahnya kemampuan kognitif atau kecerdasan anak-anak Indonesia. Dalam kurikulum pendidikan 4.0, pemerintah telah merancang standar khusus agar siswa Indonesia semakin terlatih kemampuan kognitifnya dan semakin mampu menyelesaikan masalah dengan baik, ya. Lalu berikutnya ada alasan kenapa membentuk program Merdeka Belajar, ya. Pada tahun mendatang sistem pengajaran juga akan berubah dari awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajarannya akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, ya. Nah, ini adalah salah satu program dari pemerintah. Jadi kita tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi akan di luar kelas. Belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, ya, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, dan berkompetisi, tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing, nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur dan di lingkungan masyarakatnya. Nah, ini adalah suatu program yang telah dirintis atau yang telah dibuat oleh pemerintah kita, ya, agar kita tidak terpaku dengan ranking, ya. Maka sebab itu pemerintah telah membuat membuat apa? Membuat pembelajaran yang baru seperti itu. Lalu selanjutnya di sini contoh metodenya. Metode blended learning sangat ideal sebagai metode pembelajaran di sistem pendidikan Merdeka Belajar. Metode pembelajarannya yaitu menggabungkan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau secara virtual. Kita sama-sama tahu di masa pandemi ini kita diharuskan untuk di rumah. Nah, maka sebab itu ada namanya pembelajaran secara virtual, ya. Jadi di masa pandemi ini tidak ada lagi tatap muka, ya, karena itu mengakibatkan adanya COVID-19 yang semakin meluas. Maka sebab itu pemerintah menganjurkan untuk belajar secara virtual. Itu salah satu contohnya. Lalu selanjutnya di sini kesimpulannya, ya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Merdeka Belajar. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari Merdeka Belajar. Kesimpulannya adalah pembangunan pendidikan Merdeka Belajar dalam telaah metode pembelajaran yaitu sistem dan pengajarannya harus memenuhi kecenderungan dalam pendidikan di era revolusi industri. Kebutuhan utama yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan atau lebih khusus dalam metode yaitu pembelajaran yaitu siswa harus atau peserta didik yaitu penguasaan terhadap literasi baru. Literasi baru tersebut yaitu pertama literasi data, kedua literasi teknologi, terakhir literasi manusia.
Jika peserta didik atau siswa dapat menguasai literasi baru ini, maka akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan pengembangan dan pembangunan karakter pada peserta didik, ya. Nah, itu mungkin bisa dibaca lagi ketentuannya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.